Oke, kemarin kita sudah bahas ini sekilas. Di akhir kuliah kita coba ulangi lagi. Kemarin baru sampai yang B ya. Kita ulangi yang ini. Berikut adalah beberapa struktur kristal senyawa ion. Bola abu-abu kation A+. Berarti di sini untuk yang pertama, yang A ya. Yang A+ itu dia ada di pojok saja ya. Kemudian yang B ini juga sama, ada di pojok kubus saja. Kemudian kalau di C, A+ itu ada di pojok dan juga di muka ya. Ini juga A+. Lalu bola hitam itu yang B, Y-. Oh, ini X+, maaf. Yang pertama dari struktur kristal padatan ini kita harus bisa menentukan rumus empiris. Rumus empiris itu diperoleh dari mana? Dari menghitung berapa jumlah komponen. Kalau misalnya ini senyawa ion, berarti berapa jumlah masing-masing kation dan anion di dalam sel satuannya. Ya, kemarin rasanya harusnya semua sudah bisa ya. Untuk yang A, kita tentukan, ini kita hitung untuk semuanya. Untuk gambar yang A, AX plus-nya ada di mana saja? Hanya ada di pojok ya. Yang di pojok itu jumlahnya ada 8. Berapa bagian bola yang menempati satu sel satuan kalau ada di pojok? Apakah semuanya ada di pojok kubus? 1/8, Bu. 1/8 ya. Berarti di sini di A, AX plus-nya hanya ada 1. Kemudian BY-nya ini ada di rusuk ya. Di rusuk jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Kalau di rusuk, berapa bagian bola yang ada di dalam satu sel satuan? 1/4. 1/4. Berarti, nah, senyawa ion, ya, untuk rumusnya itu ditentukan dari perbandingan paling sederhana. Jadi di sini kita punya AX plus banding BY min yang perbandingannya 1/3. 1/3 ini sudah merupakan perbandingan paling sederhana. Makanya rumus senyawa ionnya AB3. Lakukan hal yang sama untuk B dan C. AX plus-nya, A-nya hanya ada di pojok, 8 kali 1/8, 1. BY min-nya ada di pusat bola. Berarti seutuhnya bola tersebut ada di dalam satu sel satuan. Jadi rumus senyawa ionnya berarti AB. Untuk yang C, ini mirip seperti struktur NaCl ya. AX plus-nya di sini ada dua posisi. Ada di pojok 8 kali 1/8 ditambah selain di pojok-pojok kubus juga ada di setiap muka kubus. Muka kubus ada 6. Kalau di muka, seperberapa bagian bola yang ada di dalam satu sel satuan? Setengah. Bu. Berarti ini 4. BY min-nya di sini ada di dua posisi juga. Ada di rusuk. Rusuk jumlahnya ada 12 kali 1/4. Ditambah satu lagi ada di pusat kubusnya ya. Jadi ini juga 4 ya, sama seperti NaCl. Jadi rumusnya AB ya. Jadi untuk sel satuan apapun tolong latihan lagi bagaimana menentukan misalnya untuk padatan logam dalam sel kubus sederhana, kubus pusat muka, kubus pusat badan, berapa jumlah atom atau ion logam ya yang ada di masing-masing kubus tersebut. Begitu juga untuk senyawa ion. Oke, kita lanjut yang B. Jika jari-jari kation, nah ini tapi khusus untuk struktur yang B. Jari-jari kationnya 0,174 nanometer. Jari-jari anionnya 0,181 nanometer. Hitung panjang sel satuan. Panjang sel satuan itu berarti yang dimaksud adalah rusuknya ya. Kita biasa nyatakan dengan A. Yang ditanyakan panjang sel satuannya. Kalau diketahui kation dan anionnya jari-jarinya sekian.
Nah, ini kan mirip seperti kubus pusat badan ya. Kubus pusat badan itu dia akan bersinggungan di mana? Ini kan gambar untuk memudahkan kita melihat posisinya. Tapi kan sebetulnya semuanya itu ada yang bersinggungan. Oke, ini mungkin saya coba perlihatkan ya. Kemarin saya janji untuk memperlihatkan sebentar. Mana? Oke. Terlihat nggak ya? Ini gambar apa? Kita mempelajari untuk sel satuan berbentuk dasar kubus, itu ada 3. Ada kubus sederhana, ada kubus pusat badan, ada kubus pusat muka. Kalau bentuknya seperti ini kubus apa? Sederhana, Bu. Sederhana. Jadi kan kalau kita lihat di sini, ya. Oh, sebentar. Ini saya masih kelihatan kan ya? Di 2 screen seperti ini. Kita membuat gambar seperti ini untuk memperlihatkan posisinya seperti apa. Tapi sebetulnya itu kalau dalam keadaan yang sebenarnya itu dimampatkan seperti ini. Kita lihat kan hubungan untuk kubus sederhana yang bersinggungan tuh di mana? Di rusuknya, di sini ya. Yang dimaksud kubusnya itu bukan dari luar bola sini, tapi dari setiap pusat bola. Ya, jadi makanya satu bola di ujung ini tidak semuanya ada dalam sel satuan, dalam satu sel satuan, tapi hanya 1/8-nya. Jadi untuk kubus sederhana hanya ada 8 bola yang menempati pojok kubus, tapi setiap bolanya tidak sepenuhnya berada di dalam satu sel satuan. Ya. Lalu yang kedua, coba saya stop dulu ya ini. Oke. Yang ini bentuknya apa? Sel satuan apa? Ada 8 bola di setiap pojok kubus. 1, 2, 3, 4 belakang. 5, 6, 7, 8. Lalu ada 1 bola putih di pusat kubusnya. Ini yang kita sebut sebagai kubus pusat badan. Ya, jadi kubusnya itu dari mana? Dari setiap pusat bola yang berwarna hijau. Nah, posisinya di sini berapa jumlah atom, katakanlah misalnya ada suatu logam yang mengkristal dengan sel satuan kubus pusat badan. Berapa jumlah atom logam tersebut di dalam sel satuannya? Ada 8 bola warna hijau di setiap pojok kubus, 8 kali 1/8. Lalu yang bola putih ini seutuhnya itu ada di dalam kubusnya, sel satuannya. Makanya jumlahnya 8 kali 1/8 ditambah 1. Oh, sekalian yang tadi balik lagi. Selain yang bersinggungan di rusuk, ya, lalu bilangan koordinasinya ini bisa membayangkan kan ya, berapa bilangan koordinasi untuk kubus sederhana. Kita fokus misalnya yang ini. Di sini bola yang ini bersinggungan dengan yang mana? 1, 2, 3, di kanan ada lagi 4, 5 di atas, lalu di depannya. Jadi bilangan koordinasi untuk atom misalnya yang mengkristal di sini dengan sel satuannya berbentuk kubus sederhana, bilangan koordinasinya adalah 6. Ya, bayang ini ya. Kemudian kalau untuk kubus pusat badan, berapa bilangan koordinasinya? Paling mudah bayangkan yang warna putih. Warna putih ini bersinggungan dengan 8 bola. Ya. Atau kalau kita bayangkan ini perpanjang lagi, ke kanan ada sel satuan lagi, ke kiri, atas, bawah, depan, belakang. Ini juga kita bisa menjadikan yang putih ini di pojoknya, yang hijau ini di pusat kubusnya. Jadi sama saja, mau kita lihat dari yang pojok kubus yang warna hijau atau yang putih di pusat kubus, bilangan koordinasinya sama-sama 8. Dan dari sini terlihat siapa yang apa hubungan antara jari-jari atom ini dengan panjang rusuk. Dia bersinggungannya di mana? Kalau yang sederhana kan tadi di rusuk. Sekarang di rusuk ini ada celah. Tidak bersinggungan di rusuk. Tapi yang bersinggungan ini ada di diagonal ruang. Jadi hubungannya diagonal ruang itu rusuk akar 3 sama dengan 2 kali jari-jari bola putih ini ditambah 2 kali jari-jari
bola hijau atau 2 kali jari-jari atau 4 kali jari-jari atom ya. Seandainya ini semua atomnya sejenis. Ya, kebayang ya yang ini. Lalu kemarin ada yang masih bingung menentukan bilangan koordinasi, ini kubus pusat muka. Ya, posisinya ada 8 di pojok, kemudian ada 6 di muka. Ya. Sekarang misalnya kita fokus di sini, bola yang berwarna merah. Dia akan bersinggungan dengan berapa bola di sekitarnya. Dalam satu sisi, di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Di belakangnya, ini. 1, 2, 3, 4. Di depannya lagi, ini kan di depannya lagi ada mirip seperti ini. 4 juga, jadi 4 kali 3, 12. Ini kalau kita lihat dari muka. Nah, kemarin saya bilang ada kan yang namanya struktur terjejal. Ada heksagonal terjejal, ada kubus terjejal. Kubus terjejal itu sebetulnya sama saja dengan kubus pusat muka. Dari mana? Ini sengaja saya bedakan warnanya. Misalnya kalau kita lihat tadi posisinya ini ada di pojok kubus ya. Sekarang kalau saya miringkan seperti ini. Ubah lapisannya. Kubus terjejal itu kalau lapisan pertama itu seperti apa? Kalau saya perbanyak, hasilnya seperti ini. Ini yang bola biru, dia akan dikelilingi dengan 6 heksagonal ya. Ini yang disebut sebagai heksagonal terjejal. Jadi susunannya lapisannya A, B, dan seterusnya. Jadi di dalam, kalau ini saya perbanyak lagi, yang bola warna biru, dia akan bersinggungan dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian, kalau kubus terjejal, lapisannya biru, merah, dan hijau, itu beda. Sama kalau kita menumpuk buah ya di tempat, kalau kita lihat di penjual buah itu, kalau mereka menyusunnya misalnya ada satu lapisan seperti ini yang warna hijau, maka lapisan yang kedua itu ditumpuk di atasnya. Nah, ini kalau saya perbanyak tadi di sini dia akan bersinggungan dengan 6 di lapisan yang berwarna biru. Lalu di lapisan bawahnya yang warna hijau dia kan hanya bersinggungan dengan 3. 1, 2, 3. Lalu di atas yang biru ini atau yang merah yang ini, dia juga bersinggungan dengan 1, 2, 3. Jadi meskipun kita ambil titik manapun, mau yang di pojok kubus atau yang di muka, bilangan koordinasinya 12. Ya, itu untuk kubus pusat muka. Jumlah atomnya ada berapa? 8 kali 1/8 ditambah ada 6 muka kali setengah. Jadi jumlah atomnya ada 4. Ya, jadi ini di sini saya hanya memperlihatkan ada 4 struktur saja atau 5 ya. Kubus sederhana, kubus pusat badan, kubus pusat muka atau sama dengan kubus terjejal, dan satu lagi ini ada heksagonal terjejal ya. Sudah kebayang sekarang bagaimana menentukan bilangan koordinasi? Kemarin yang masih bingung siapa? Sini sudah lebih terbaik bagaimana menghitung 12-nya. Hadir nggak? Yang 6 dapat sih tadi, 6 lagi dari mana Bu? Yang 6, oke, masih belum kebayang. Yang ini coba lihat yang mukanya. Kalau melihat yang ini bersinggungan dengan 1, 2, 3, 4. 4 di sisi yang sama. Kemudian yang ini juga bersinggungan dengan 4 sisi di belakangnya. 1, 2, 3, 4. Ini kalau kita perbanyak, ini juga akan bersinggungan dengan 4 lagi. Jadi 4 kali 3, 12. Kalau kita lihat yang ini, tadi di sini akan bersinggungan dengan 6. Ya, cuman ini memang agak bingung, mungkin ya membingungkan karena kalau kubus pusat muka kita lihatnya tegak seperti ini, kalau untuk heksagonal terjejal, kubus terjejal kita membayangkannya miring ya, seperti diagonal. Ini kita perbanyak yang warna biru, kemudian di warna biru ini ada 6,
Yang warna biru ini bersinggungannya dengan 3 yang merah. 1, 2, 3. Lalu di depannya lagi, kalau misalnya kita perbanyak, ada yang berwarna hijau, ini juga sama, 3. Jadi kalau kita melihat dari pojok sini, hitungannya 3 tambah 6 tambah 3. Kalau kita lihat yang di muka, hitungannya 4 kali 3. Jadi sama-sama 12. Gitu. Jadi setiap bola itu sama. Sama. Apa kok? Ini kan karena posisinya ada 2, bilangan koordinasinya sama, 12. Mau kita lihat dari titik isi manapun, mau yang di sudut atau mau yang di muka. Begitu juga dengan yang ini. Ini kan 8. Mau kita lihat yang di sudut kubus atau kita lihat yang di pusat kubus, tetap dia akan bersinggungan dengan 8 atom di sekitarnya. Kalau yang ini memang hanya ada satu posisi. Jika kita mau pilih sudut yang mana, ini akan bersinggungan dengan 6 di sekitarnya. Beda kalau senyawa ion. Kalau senyawa ion, bilangan koordinasinya lihat dari, misalnya berapa bilangan koordinasi kation. Lihat anion yang berdekatan dengan kation tersebut berapa. Kalau rumus empirisnya 1:1, dua-duanya pasti akan memiliki bilangan koordinasi yang sama. Tapi kalau rumus empirisnya berbeda, bilangan koordinasinya itu biasanya akan memiliki perbandingan berkebalikan dengan rumus empirisnya. Sudah lebih terbayang? Kita coba lanjutkan ke soal ini ya. Yang B tadi kubus mirip seperti kubus pusat badan. Jadi yang bersinggungan di diagonal ruang ya. Diagonal ruang rumusnya panjang rusuk akar 3 sama dengan 2 jari-jari kation 0,174. Ini satuannya nanometer ditambah 2 kali 0,181 nanometer. Ya, nanti tinggal dihitung A-nya berapa. Satuannya berarti di sini masih dalam nanometer. Nah, yang kedua, bilangan koordinasi anion pada gambar B. Anion yang di posisi mau yang manapun sebetulnya ya, karena ini rumus empirisnya 1:1. Berapa kemarin bilangan koordinasinya ini? Untuk mirip seperti CSCl, mirip seperti kubus pusat badan? 8 ya, kemarin kita sudah sampai situ. Oke, lanjut yang ini. Nah, bagaimana cara menentukan identitas atom kalau misalnya sekarang fokus pada gambar C. Gambar C ingat mirip seperti NaCl ya. Tapi ini senyawa ionnya adalah AgX. Nah, X-nya yang dicari. Yang diketahui di sini senyawa perak halida Oke. Ini kenapa konduktivitas listrik yang cukup tinggi? Karena ini senyawa ion ya. Tapi ion pun ini akan menghantarkan listrik kalau dalam bentuk lelehannya. Berawal dari massa jenis. Massa jenis, massa per volume. Massa diperoleh dari jumlah ion yang kita ketahui di sini. Jumlah ionnya kan masing-masing 4. 4 dibagi dengan bilangan Avogadro kali massa molar. Ini yang diketahui kationnya Ag+. Ditambah 4 dibagi bilangan Avogadro, berarti kita dapat mol kali massa molar X. Nah, X ini, massa molar X ini yang kita cari. Dari sini kita dapat massa, volumenya. Nah, karena di sini satuannya sentimeter pangkat 3 untuk volumenya, sedangkan di sini panjang rusuknya dalam nanometer. Volume kubus, panjang rusuk pangkat 3 ya. Tapi satuannya ubah ke sentimeter. Nanometer ke sentimeter berapa? Min berapa? Kali 10 pangkat. Min berapa? 1 meter 10 pangkat 9. Berarti kalau ke sentimeter 10 pangkat min 7 ya. Oke. Ini jawabannya sebetulnya sudah ada ya di EduNext. Nanti tinggal kalian sesuaikan. Cek. Jangan dulu lihat jawabannya, nanti setelah dapat hasil perhitungan sendiri baru cocokkan ya. Kalau sudah dapat massa molarnya tinggal lihat tabel periodik. Yang massa molarnya sekian itu atom apa ya.
Oke, yang terakhir ini fasa AGX, manakah yang memiliki konduktivitas listrik yang lebih tinggi, padatan atau lelehan? Jelas yang lelehan ya. Untuk menghantarkan listrik, ion-ion harus bebas bergerak. Kalau dalam bentuk padatan, dia seolah-olah terkunci di dalam titik kisinya. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait soal ini? Ini kan sebetulnya karena sudah ada jawabannya, kita bisa langsung skip saja. Oke. Kita lanjut ke soal yang lain ya. Ini terkait gaya antar molekul. Coba, ini rasanya nggak saya upload ya yang ini tambahan soal. Senyawa berikut memiliki rumus molekul yang sama, C4H10. Tentukan senyawa mana yang memiliki titik didih lebih rendah. Nah, titik didih, ini kan berarti prosesnya penguapan dari cairan menjadi gas. Untuk mengubah menjadi gas, berarti kita harus memutuskan gaya antar molekul pada cairan tersebut. Semakin besar gaya antar molekulnya, maka titik didih akan semakin tinggi. Nah, jadi sekarang yang ditanyakan, yang titik didihnya lebih rendah, berarti yang gaya antar molekulnya yang lebih lemah ya, lebih kecil. Mana di antara butana dan isobutana? Apa gaya antar molekul yang dimiliki oleh molekul butana? Kemarin caranya mulai dari mana? Menentukan kepolaran molekulnya. Butana polar non-polar. Secara umum hidrokarbon yang hanya terdiri dari C dan H, dia sifatnya apa? Non-polar. Non-polar. Begitu juga di sini dengan isobutana. Nah, untuk non-polar, dia hanya punya gaya dispersi London ya. Apa yang membedakan di sini? Kalau kita lihat dari ukuran, dua-duanya sama rumusnya, C4H10. Berarti di sini kita lihat dari apa? Titik kontak. Ya, kemarin kesimpulannya, yang titik kontaknya lebih banyak, atau yang strukturnya berantai lurus, itu akan memiliki titik kontak yang lebih banyak dan gaya antar molekulnya akan lebih kuat. Sedangkan struktur yang bercabang di sini titik kontaknya akan lebih sedikit. Akibatnya gaya antar molekul yang terbentuk juga akan lebih lemah. Jadi jawabannya yang mana? Yang B ya, isobutana. Jadi dalam dispersi kemarin faktor yang menentukan, yang membedakan seandainya kita punya beberapa senyawa nonpolar, itu gaya dispersinya dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama ukuran, kita lihat dari bisa jari-jari, bisa dari rumus molekul, ya, atau dari awan elektron yang lebih besar. Yang kedua dari strukturnya, apakah dia berantai lurus atau bercabang. Nah, atau titik kontaknya mana yang lebih banyak, itu yang akan memiliki gaya antar molekul lebih kuat. Yang lebih sedikit, yang bercabang, akan memiliki gaya antar molekul yang lebih lemah. Ya. Satu lagi sifat cairan, viskositas. Viskositas lebih kecil, maknanya gaya antar molekulnya lebih apa? Lebih kuat, lebih lemah? Lemah ya. Gaya antar molekul lebih lemah. Viskositas itu kemampuan suatu cairan untuk mengalir. Kalau dia tinggi, viskositasnya tinggi, larutannya, cairannya kental, dia cenderung untuk bertahan dengan sesama molekulnya. Jadi gaya antar molekul semakin kuat, semakin kental, semakin sulit untuk mengalir. Kalau lebih kecil, berarti dia cenderung untuk mengalir, berpisah dari sesama molekulnya. Jadi gaya antar molekulnya lebih lemah. Mana yang lebih lemah di sini? Kita identifikasi dulu. Dalam gliserol, kalau saya tanya, ada gaya antar molekul apa saja dalam gliserol? Yang pertama apa? Dispersi London. Itu ada di semuanya, ya. Selain dispersi apa lagi? Gliserol dia punya apa? Dipol-dipol. Kemudian ada lagi? Ada dia molekul polar dan ikatan hidrogen, ya. Etilen glikol sama juga ya. Dispersi punya,
Dia juga polar, dipol-dipol, ikatan hidrogen juga punya. Lalu apa yang membedakan? Ini kan sama-sama yang paling kuat di sini di antara keduanya, yang paling dominan sama-sama ikatan hidrogen. Nah, tapi mana ikatan hidrogen yang lebih kuat? Gliserol atau etilen glikol? Kita lihat dari apanya? Dari gugus OH-nya. Di sini kemungkinan membentuk ikatan hidrogen gliserol lebih banyak. Di sini ada 3 gugus OH, sedangkan di sini ada 2. Ya, jadi jawabannya yang mana? Gliserol. Etilen. Etilen. Etilen glikol. Ya, karena harus yang gaya antar molekulnya lebih lemah. Jenis gaya antar molekulnya dalam kedua molekul ini sama, tapi yang lebih lemah itu yang etilen glikol karena ikatan hidrogennya di sini dalam strukturnya hanya ada 2 OH. Jadi nanti titik kontaknya juga akan lebih sedikit dibandingkan dengan yang di gliserol. Jelas yang ini? Jadi poinnya di sini harus bisa menentukan untuk molekul apapun nanti yang diberikan, identifikasi dulu gaya antar molekulnya, ada apa saja, mana yang paling kuat, yang paling dominan. Setelah itu baru kaitkan dengan sifat cairannya. Di sini kita sudah mempelajari 2 ya, ada titik didih, ada viskositas. Lanjut ya. Silakan kalau ada yang bertanya langsung potong saja, kalau tidak ada saya lanjut. Bu, izin bertanya Ya. yang tadi. Mana? Kalau misalnya jumlah ikatan hidrogennya sama, berarti nanti sama kayak Lihat yang berapa? sebelumnya ya, Bu? Nanti lihat ukuran sama strukturnya. Iya, dispersinya lihat. Kalau gugus fungsi OH-nya ada sama-sama 3 misalnya. Lihat mana apakah yang lebih panjang rantainya. Ya, lihat dari dispersinya. Oke. Ada lagi? Oke, ini Lihat masih dari soal titik yang kontak. kenapa? Lihat dari titik kontak. Titik kontak atau massa molekulnya, misalnya dia mana yang lebih besar, mana yang lebih panjang rantai karbonnya, atau dilihat dari titik kontaknya. Pokoknya dari kekuatan dispersinya lah yang kedua. Kan dispersi dipengaruhi oleh 2 ya, ukuran dan juga titik kontak. Oke, kalau ini berarti kita pakai apa? Persamaan Clausius-Clapeyron. Ada yang sudah hafal? Ln P1 per P2. Ini ada sih biasanya di lembar pertama ya. Delta H, penguapan. Kemudian, saya juga lupa nih. Kalau misalnya ininya positif, ini dibalik. T2 dikurangi 1 per T1. Jadi kalau ini T1, ini 2. Ya. Ini sih tinggal masukkan ke rumus saja sebetulnya. Cuman yang harus diperhatikan di sini temperatur harus dalam Kelvin. Kalau perbandingan tekanan boleh apapun asal harus sama. Jadi seandainya kita masukkan ke sini, kita ambil ini yang keadaan 1, 7,23 mm Hg, ini yang keadaan 2. Ini P1, ini P2, ini T1, ini T2. Berarti di sini yang ditanyakan adalah delta H evaporation-nya. Ini nggak apa-apa, kita nggak ubah karena satuan akan saling menghilangkan. P1 per P2 7,23 dibagi 755. Hanya saja untuk temperaturnya ini harus dalam Kelvin. T2-nya 197,1 tambah 273. Yang ini 95,1 tambah 273. Ya, ini tinggal masukkan ke rumus, tapi perhatikan temperatur harus ada dalam satuan Kelvin. Oke, lanjut. Masih gaya antar molekul. Nah, di sini ada data tekanan uap. Nah, apa makna dari tekanan uap? Kalau tekanan uap tinggi, artinya mudah menguap. Jadi, jumlah gasnya itu akan lebih banyak karena dia mudah menguap. Kalau mudah menguap artinya apa? Gaya antar molekulnya lemah atau kuat? Kalau dia mudah menguap. Menguap kan dari cair, lemah. Dari cair ke gas. Untuk berubah menjadi fase gas, gaya antar molekul di cairan tersebut harus kita putuskan. Nah, semakin lemah, semakin kecil temperatur yang harus diberikan atau yang harus dinaikkan untuk melepaskan molekul dalam fase cairan ke fase gas. Jadi, kalau kita urutkan, mulai dari yang tekanan uapnya paling tinggi, aseton, kemudian yang kedua
benzen, yang ketiga ini. Nih, kalau dilihat dari tekanan uap paling tinggi ya. Tekanan uap paling tinggi berarti dia mudah menguap. Urutkan keempat senyawa tersebut berdasarkan peningkatan gaya antar molekulnya. Jadi, kita mulai dari tekanan uap paling tinggi atau tekanan uap paling rendah? Tinggi ya. Berbanding terbalik antara ini. Ini semakin tinggi, gaya antar molekul makin lemah. Jadi, kita mulai dari yang paling tinggi. Tekanan uapnya. Aseton, kemudian aseton lebih lemah gaya antar molekulnya, maka dia lebih mudah menguap. Tekanan uapnya paling tinggi. Setelah itu baru benzen, kemudian air, pakai rumusnya, baru asam asetat. Jelas ya? Berbanding terbalik, tekanan uap berbanding terbalik dengan gaya antar molekul. Sekarang yang E, di antara benzen, aseton, nah ini dari rumusnya yang ini. Benzen, asam asetat, dan aseton, tentukan mana yang akan lebih larut dalam air. Yang mana? Prinsip kelarutan itu, yang polar akan lebih larut dalam polar, non-polar akan lebih larut dalam non-polar. Dan air di sini polar, berarti pertama kita cari yang polar juga. Di antara ketiga senyawa ini mana yang polar? Benzen jelas non-polar. Aseton? Polar non-polar? Kalau dilihat dari strukturnya kira-kira akan simetri tidak? Polar juga ya. Asam asetat juga jelas polar. Nah, tapi jadi pilihannya di antara dua ini. Aseton atau asam asetat. Nah, tapi di sini yang gaya antar molekulnya lebih kuat itu dia akan cenderung lebih larut. Gaya antar molekul ketika dia bercampur dengan air ya. Di sini dalam asam asetat ada gaya antar molekul apa yang paling dominan? CH3 COOH. Dia punya gugus OH juga. Kalau aseton itu kan gugusnya keton ya, tidak ada OH, bukan alkohol. Berarti di sini jawabannya yang asam asetat. Selain karena dia polar, dia juga bisa membentuk ikatan hidrogen. Bayang ya, yang terakhir. Ya, apa? Kayak Ya, antar molekul makin kuat, dia malah makin larut. Gaya antar molekul. Jadi kenapa sih prinsip pelarutan gini? Nanti juga di semester 2 bab pertama ya, kita akan belajar lagi proses pelarutan. Kenapa suatu zat terlarut itu bisa stabil dalam suatu pelarut tertentu? Jawabannya karena ada gaya antar molekul yang menstabilkan zat terlarut tersebut di dalam pelarutnya. Contoh misalnya kalau garam NaCl kita larutkan dalam air. Asalnya kan padatan NaCl warna putih. Ketika kita larutkan dengan air, padatannya kan hilang. Itu menandakan Na+ dan Cl-nya sudah larut dikelilingi oleh air. Nah, kenapa bisa stabil? Karena ada gaya antar molekul berupa ion dipol yang sangat kuat yang bisa menstabilkan zat terlarut ada di dalam atau dikelilingi oleh pelarut. Nah, ini pertanyaannya, ini ada 3 katakanlah zat terlarut. Benzen, aseton, dan asam asetat. Di antara ketiganya yang bisa larut dalam air siapa? Pertama, yang punya sifat mirip ya, karena di sini bukan senyawa ion ya. Kalau ada ion dengan air itu dia pasti akan larut. Di sini tiga-tiganya senyawa molekul. Nah, kita lihat dari prinsip like dissolves like. Jadi yang sesama molekul polar akan larut dalam polar, non-polar cenderung larut dalam non-polar. Jadi pertama lihat dulu dari sifat kepolarannya. Hanya ada 2 kemungkinan, aseton dan asam asetat. Nah, tapi di antara aseton dan asam asetat, siapa yang akan menghasilkan gaya antar molekul yang lebih kuat nantinya ketika dikelilingi oleh molekul air? Nah, kita baru lihat dari gaya antar molekulnya. Aseton molekul polar, dia hanya punya dipol-dipol, paling dominannya. Sedangkan di asam asetat, dia punya dispersi, punya dipol-dipol, tapi juga punya ikatan hidrogen. Nah, ketika dicampurkan dengan air, kemungkinan untuk kontak
atau interaksi membentuk ikatan hidrogennya akan lebih banyak. Ya, meskipun ini sebetulnya ada kan ya, bisa saja aseton kan gugus keton CO seperti ini, ketemu dengan air, mungkin membentuk ikatan hidrogen? Mungkin nggak? Ada H yang terikat dengan O, ya kan 3 atom yang elektronegatif, F, O, dan N. Dia berinteraksi dengan O dalam molekul yang lain. Ini juga ada ikatan hidrogen. Cuman sumber H-nya itu hanya dari air. Tapi kalau ini seperti ini. Kemungkinan membentuk ikatan hidrogennya lebih banyak. Ada H dari asam asetat, ini akan membentuk ikatan hidrogen dengan O dari air. Terus baliknya, H dari air, ini juga akan membentuk ikatan hidrogen dengan oksigen dari aseton. Kebayang nggak? Bu, tapi kalau misalnya gaya antar molekulnya bukan ikatan hidrogen, tapi lebih kuat, itu juga lebih gampang larut. Yang pasti harus polar ya, kalau dalam air. Contoh misalnya apa ya? Apa yang polar misalnya harus Kalau polar. polar pasti ada hidrogen. Enggak. Jadi cukup jadi nanti kalau ini gaya antar molekulnya ikatan hidrogen nanti dengan air. Kalau misalnya polar dengan air, gaya yang paling kuat yang menstabilkan pelarut dengan zat larut itu hanya dipol yang tidak bisa membentuk ikatan hidrogen ya. Dipol itu akan menstabilkan zat larut yang polar di dalam air yang merupakan pelarut polar. Tapi kalau non polar itu tidak stabil. Maksudnya tidak cukup kuat untuk menstabilkan zat larut di dalam pelarut yang polar. Ya, ingat prinsip kelarutan, polar cenderung larut dalam polar, non-polar cenderung larut dalam non-polar. Senyawa ion itu cenderung larut di dalam pelarut polar. Karena ion dipol lebih kuat dibandingkan ion dipol terinduksi. Ya, ingat nama gaya antar molekul itu dilihat dari siapa yang berinteraksi. Kalau molekulnya polar, berarti dia punya dipol. Kalau yang dilarutkannya, yang berinteraksinya ion, berarti ion dengan siapa? Katakan dengan molekul polar, berarti ion dipol. Oke, lanjut ya. Nah, ini juga masih mirip. Tentukan gaya antar molekul yang akan terbentuk ketika aseton mengalami kondensasi. Kondensasi dari fasa gas, berarti dari ini ada perubahan, kondensasi itu dari gas menjadi cair ya. Berarti gas awalnya jaraknya jauh, ketika misalnya kita turunkan temperaturnya, jaraknya akan makin dekat. Nah, yang mempertahankan dia berada dalam jarak dekat di dalam fasa cair, itu adalah gaya antar molekul. Nah, gaya antar molekulnya apa? Apa yang paling dominan tadi? Kalau sesama di sini ketika aseton ya, tidak dengan air. Jadi aseton dengan aseton. Apa yang paling dominan dalam aseton? Ada gaya apa saja di aseton? Ikatan hidrogen ada nggak? Nggak ada kan ya? Aseton gugus keton, di sini CO. Ya. Dia molekul polar. Jadi yang paling dominan dipol. Sebetulnya ada 2, dipol dan dispersi, London. Tapi yang paling dominan di sini ada dipol. Karena dia molekul polar. Bayang nggak? Jadi di bab ini yang pertama yang dominan ya, yang biasanya akan selalu diujikan tuh ya terkait gaya antar molekul, hubungannya dengan sifat cairan, kemudian di bagian yang terakhir struktur padatan, dan satu lagi ini diagram fasa. Kita coba lihat yang ini. Tentukan nilai dari beberapa parameter berikut. Titik triple. Titik triple itu apa? Kesetimbangan antara 3 fasa. Kita definisikan dulu 3 daerah A, B, C. Daerah A itu fasanya apa? Solid. Kalian masih solid. C, Liquid. B, gas. Ya, padat, cair, gas. Titik triple, ada kesetimbangan di antara ketiga fasa. Jadi diidentifikasi oleh apa? Temperaturnya min 15 derajat Celcius, tekanannya 0,3 atm. Ya. Titik leleh. Leleh itu berarti kesetimbangan antara fasa apa dengan apa?
Meleleh itu dari solid menuju cair. Berarti garis yang mana? Garis yang solid dengan cair yang ini. Yang ditanyakan normal. Normal itu pada kondisi tekanan 1 atm. Tinggal kita tarik garis. Pada 1 atm, tarik ke garis kesetimbangan antara padat dan cair, maka ketemunya di titik ini. Kita tarik ke sumbu X. Jadi jawabannya titik lelehnya min 10 derajat Celcius. Ya. Titik didih. Titik didih itu dari liquid, cair, menjadi gas. Kesetimbangan yang mana? Cair dan gas yang ini. Sama, ini juga dalam keadaan normal. Kita tarik dari 1 atm, tarik ke garis kesetimbangan. Liquid dan gas, tarik ke sumbu X. Jadi jawabannya, ini titik didih normalnya 90 derajat Celcius. Ya, jadi hal yang pertama kali yang harus dilakukan, identifikasi daerahnya. Mana padat, mana cair, mana gas. Ini kesetimbangan apa? Kesetimbangan antara padat dengan gas. Yang ini padat dengan cair, yang ini cair dengan gas. Dan ingat proses-proses perubahan fasa namanya apa. Oke. Yang B, tentukan fasa pada titik B. Titik B berarti dia ada di gas ya. Jadi pertama kali identifikasi daerahnya. Tentukan batas nilai tekanan agar spesi pada titik A mengalami sublimasi. Nah, kita harus kenal dulu ini. Sublimasi itu perubahan dari apa menjadi apa? Solid jadi apa? Jadi gas ya. Supaya solid jadi gas, maka kan kalau seandainya sembarang di fasa ini, supaya solid menjadi gas, apakah kalau fasanya padat di sini dia bisa mengalami sublimasi? Nggak bisa ya. Kalau di sini dia akan melalui cair dulu, baru melalui gas. Jadi akan meleleh, baru menguap. Tapi agar terjadi sublimasi ada batasan tekanan. Tekanannya di mana? Harus di bawah titik ini, di bawah titik triple. Ya, misalnya di sini. Kalau kita naikkan temperatur, ini akan langsung berubah menjadi gas. Jadi batasannya apa? Di bawah, berdasarkan grafik tersebut, di bawah 0,3 atm. Kalau di atas apa yang terjadi? Kalau di atas nggak akan menyublim, tapi dia akan mencair dulu, baru menguap. Ya, itu yang kita harus bisa membaca diagram fasa. Nah, sekarang titik B. Proses apa yang akan terjadi jika spesi pada titik B dinaikkan tekanannya pada temperatur tetap? B ada di temperatur ini. Sekarang kalau kita naikkan tekanan, apa yang terjadi? Gas berubah menjadi liquid. Proses apa ini? Gas jadi liquid, namanya Kondensasi, Bu. ya. Jadi semua proses perubahan fasa harus tahu ya. Dari sini ke sini ke sini, atau ini langsung, atau sebaliknya itu apa. Pada tekanan di bawah 0,3 di sini. Apakah mungkin terjadi pelelehan? Leleh itu apa? Pelelehan dari solid menjadi liquid. Kalau tekanannya di bawah 0,3, solidnya berarti daerahnya hanya segini. Kita naikkan, yang terjadi apa? Sublimasi. Ya. Jadi pelelehan hanya terjadi di atas 0,3 atm. Jadi penjelasannya kenapa? Karena kalau di bawah 0,3 temperatur kita naikkan, fasanya langsung berubah menjadi gas. Jadi bukan pelelehan yang terjadi, tapi sublimasi. Oke. Proses apa yang terjadi ketika spesi dari titik C berubah ke B? Nih. Dari C ke B apa namanya? Dari liquid ke gas. Berarti menguap. Kondisi apa agar terjadi perubahan fasa? Supaya menguap, apa? Dari titik C ke B, kita turunkan tekanan pada temperatur tetap. Ya, jelas membaca diagram fasa? Ada yang mau ditanyakan dulu? Contoh soal banyak ya, tinggal nanti kalian pelajari di soal-soal yang sudah saya upload di Next ya, coba dikerjakan. Oke. Satu soal lagi lah.
Yang ini. Kolumbium, nama lain dari unsur niobium. Unsur ini memiliki sifat mengkilap, lunak, bisa ditempa. Berarti ini kira-kira kristal apa? Kristal kan ada 4 ya. Logam, ionik, kovalen atau jejaring raksasa, dan kristal molekul. Kalau yang sifatnya mengkilap, lunak, bisa ditempa. Ini jenis kristal apa? Logam. Logam. Nah, unsur tersebut meleleh, titik lelehnya tinggi. Padatannya menghantarkan listrik. Ya, logam kan konduktor ya. Tentukan jenis, ini udah kristal logam. Emas mengkristal dalam bentuk kubus pusat muka. Nah, kita diminta untuk menggambarkan. Kalau kubus pusat muka berarti kita gambarkan ada di mana? Di pojok kubus ada 8. Kemudian ini kan logam, atom yang sama. Di mukanya juga ada 6. Kurang lebih seperti itu ya. Panjang sisi sel satuannya sekian pikometer. Pikometer ke sentimeter. Karena di sini densitas itu biasa dinyatakan dalam gram per sentimeter kubik ya. Piko ke senti kali berapa? 10 pangkat min 10 ya. Tentukan jumlah atom emas. Ada berapa jumlah atomnya? 8 kali 1/8 tambah 6 kali setengah. 4 ya. Jari-jari kalau kubus pusat muka di mana bersinggungannya? Rusuk, diagonal ruang, diagonal sisi. Sisi A akar 2 sama dengan 4 kali jari-jari emas ya. Tinggal dimasukkan. Nah, hitung densitas. Gimana cara menghitung densitas? Massa lihat dari jumlah atom. Jadi bergantung pada jawaban yang C. Jumlah atomnya 4. Nanti bagi dengan bilangan Avogadro kali massa molar. Emas dibagi dengan tadi 407,86 ubah ke sentimeter baru pangkatkan 3 ya. Oke, saya kira ini sudah sedikit mewakili tiga topik utama. Gaya antar molekul, kemudian kaitkan dengan sifat cairan, lalu yang kedua diagram fasa, yang ketiga struktur padatan ya. Karena sudah jam. Ya, silakan mau ditanyakan. Kalau dilihat jari-jari itu sebenarnya A-nya ya. Kenapa? Jari-jari R. Kalau panjang rusuk biasanya kita tuliskan sebagai A. Ini tuh nyambung ya. Dimampatkan gitu. Kenapa? Ya, dimanfaatkan. Sama seperti tadi simulasi bola tadi. Jadi gambar seperti ini hanya untuk memperlihatkan posisinya supaya lebih jelas kan, bisa lebih terlihat. Tapi sebetulnya ini misalnya antara yang 3 bola ini saling bersinggungan. Dia kasih taunya apa, Bu? Kalau kita mau gambarkan dalam bentuk yang sebenarnya, misalnya ini bersinggungan juga nggak apa-apa, tapi nggak akan kelihatan ketika kita menggambarkan di bagian belakangnya kan ya. Misalnya ini saya buat lebih besar. Ini bola seperti ini, kemudian ini harusnya sama ya ukurannya. Ketika kita menggambarkan mungkin daerah yang di belakang sini nggak akan kelihatan. Nah, untuk menunjukkan posisinya di mana, biasanya kita perkecil. Tapi pada kenyataannya dalam satu sel satuan itu dia dimampatkan, ya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Oke. Mungkin kita lanjutkan minggu depan ya. Ya, masih ada. Silakan. Kalau yang konversi gitu bakal dikasih nggak? Konversi mana? Kalau satuan sih Konversi rasanya jarang ya. Konversi satuan enggak deh, seingat saya. Itu harus tahu. Angstrom 10 pangkat min 10 meter. Pico 10 pangkat min 12 meter. Itu harus tahu. Nano 10 pangkat min 9 meter. Rasanya jarang ada di lembar pertama. Kita lanjutkan minggu depan. Jadi manfaatkan minggu depan itu hari terakhir kuliah kita tatap muka, hari Kamisnya. Siapkan pertanyaan-pertanyaan terkait materi bahan ujian kedua ya. Saya akhiri ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.